If you judge people, you have no time to love them. Itu lebih dari itu ya. Jika kita meyakini seseorang, kita tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Itu namanya hesed. Hesed itu apa? Kasih Tuhan. Orang yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Siapa di sini pada membenci orang? Hah? Semua. Yang membenci aja disebut sebagai pembunuh. Seorang pembunuh tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Itu Alkitab. Jadi saya percaya semua di sini adalah seorang pembunuh. Dan berarti kita semua ini orang berdosa. Amin. Makanya kita perlu Tuhan. Terima kasih Bapak Samuel beserta istri. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara tolong pikirkan. Saya akan masuk dalam firman. Saya lebih banyak mengajar supaya kita mengerti tentang firman. Saudara pikirkan, salah satu buah namanya buah jeruk. Dia warna hijau, kuning-kuningan begitu. Iya kan? Terus saudara potong, bagi dua, terus dia punya air. Di air jeruk ini, terus kita peres di ikan. Rasanya gimana? Saudara ada rasa sekarang ada mau telan ludah? Ya. Saudara pikirkan jeruk ini, lemon asam ini saudara potong, saudara taruh di ikan bakar, rasanya bagaimana? Hah? Diasam, toh? Rasa-rasa langsung mau diasam. Nah, demikian juga ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya kita harus bisa merasakan. Terus kita memberitahukan kepada orang lain bahwa firman Tuhan itu bagaikan madu juga. Firman Tuhan itu menguatkan hidup kita. Makanya kita kuat sekarang sampai hari ini semua karena Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya memberikan tema pada malam hari ini tentang konsep keselamatan. Saya percaya semua dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Halo. Kok ada yang tidak diselamatkan oleh Tuhan? Siapa mau diselamatkan oleh Tuhan? Semua mau oleh Tuhan. Nah, saya katakan begini. Kalau ini sebelum saya masuk ke firman, dalam mempersiapkan hidup kita, semua saya dan saudara itu, makanya adanya persiapan. Nah, kalau di surga itu buat apa? Hah? Bernyanyi, baca firman Tuhan, berdoa. Nah, siapa yang mau sampai ke surga sekarang? Nah, pikir dulu bos. Karena di dunia masih enak. Betul ke surga? Kita bilang kita mau ke surga. Sekarang saya mau ke surga, soalnya ada yang mau, betul soalnya ada yang mau. Karena makan masih enak, tadi berjeruk, ikan masih enak, masih bisa jalan-jalan, mall, bercerita, kumpul di kawan kiri kanan, masih enak. Bila masuk surga, mau. Siapa mau ke surga? Sabar dulu. Kita yakin dan percaya. Beta pun seperti itu. Tapi kita akan menuju sampai kepada kekekalan. Karena kita semua saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Makanya perlu namanya pertukaran. Church of Pentecost itu kekuatan pengajaran. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Kejadian 2. Tema hari ini tentang konsep keselamatan. Kejadian 2 ayat 16-17. Kejadian 2 ayat 16-17.
di bawah perikop manusia dan Taman Eden ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Amin. Sebelum itu kita akan masuk dalam firman. Saya tanya kepada semua yang ada di sini. Yang paling pertama kali jatuh di dalam dosa itu siapa? Hah? Bapak Samuel? Petra Yus. Hah? Yang paling pertama jatuh di dalam dosa itu apa? Hawa. Hah? Ada? Hawa. Nah, ini perlu kita pengajaran. Makanya yang jatuh pertama kali di dalam dosa adalah Lucifer. Itu yang paling pertama kali jatuh di dalam dosa karena pemberontakan. Makanya kita jangan langsung saya mulai masuk ke Alkitab, tapi di situ kita tahu dalam sekolah minggu kita ajar yang jatuh pertama kali. Saya kan tanya kan, siapa manusia pertama kali yang jatuh di dalam dosa? Itu baru disebut Hawa. Tadi saya bertanya bagaimana? Siapa yang pertama kali jatuh di dalam dosa? Siapa? Kalau manusia pertama kali yang jatuh di dalam dosa itu siapa? Iya, itu baru betul. Sudah mengerti? Tangkap? Halo, bagaimana? Tanda pemberontakan itu Lucifer dibuat ke dunia yang disebut setan. Setan itu artinya musuh. Iblis itu artinya pemfitnah. Kita masuk ke dalam, kembali dalam teks itu bilang apa tadi? Nah, ini kita kan perlu mengajar supaya kita mengerti. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa diperintahkan bahwa seluruh buah yang ada di Taman Eden boleh engkau makan, tapi yang engkau makan yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Amin. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana Hawa itu bisa jatuh di dalam dosa. Nanti urutannya nanti kita masuk dalam konsep keselamatan itu seperti apa. Lihat tolong baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Yang keenam. Ya, waktu di Taman Eden Tuhan bilang seluruh buah yang ada di Taman Eden boleh engkau makan kecuali yang di tengah-tengah. Itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi satu yang paling cerdik yaitu iblis, yaitu ular. Dia bilang begini, Hawa, seluruh buah yang ada di Taman
kecuali di tengah-tengah, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi iblis dia bisa memutar balik, dia bilang seluruh buah yang ada di Taman Eden tidak boleh engkau makan. Berarti buah pengetahuan yang baik dan jahat juga tidak boleh dimakan. Tetapi Hawa tidak. Hawa menjawab berapa? Iblis, seluruh di Taman Eden buah boleh aku makan, kami makan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu Tuhan melarang. Iblis berkata bilang apa? Tidak. Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik yang jahat, engkau tidak akan mati. Ayat yang ke-6 nanti kita masuk di dalam poin-poinnya. Mas Sofi, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu baik. Akhirnya Hawa mengambil buah itu dan memakan. Pertanyaan yang tadi yang kita baca dalam konteks yang pertama, kalau Tuhan berkata, kalau engkau makan buah itu maka engkau akan mati. Ternyata Hawa makan buah itu, mati atau tidak? Tidak. Makanya yang disebut buah pengetahuan yang baik dan jahat, artinya Hawa mengerti sendiri. Makanya buah itu dilihatnya sangat menarik hatinya. Ada 4 di situ. Pertama itu melihat, kedua itu tergeraklah hatinya, yang ketiga Hawa itu mengambil, keempat itu memakannya, berarti dosa. Itulah kematian rohani. Jadi ada 4. Pertama, orang bilang apa ya? Dari mata turun ke hati. Makanya iblis itu menawarkan itu sesuatu yang bukan kayak orang sekarang. Iblis itu yang seram begitu. Tidak. Dimulai dari Taman Eden itu iblis memberikan hal-hal yang baik, yaitu dari mata turun ke hati, terus mengambil, terus memakan. Itulah melahirkan namanya dosa. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sudah tahu itu jahat, itu berarti Hawa bilang tidak, saya akan ambil. Berarti Hawa tidak mau taat apa yang dikatakan Tuhan. Berarti Adam dan Hawa dia mau independen dengan Tuhan. Di situ kita melihat, makanya orang bilang hati-hati dengan dosa mata ini bahaya. Kalau kita melihat apalagi perempuan, Mbak Dewi, kalau kita pertama biasa perempuan pergi di mall itu lihat apa dulu? Baju, pakai mata. Lihat apalagi tulis diskon 90%. Mau bagus sampai bagus, dia lihat dulu mata. Akhirnya ada keinginan hati, betul kesannya. Akhirnya pergi mengambil, terus memakai. Betul? Nah, hal-hal sebenarnya lihat iblis kan sering kan. Sekarang yang kita bilang sebut dosa itu dosa apa? Halo? Iblis itu sangat menarik, menawarkan kepada sesuatu atau kita kepada manusia hal-hal yang menarik. Kalau itu tidak engkau mati, tetapi engkau akan melihat sama seperti Allah. Manusia ingin mau seperti Allah. Ketaatan itu melahirkan namanya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah manusia yang mau terpisah dengan Allah. Dosa pertama itu ketidaktaatan Hawa dan Adam kepada Tuhan. Dari buah itu adanya buah pencuri, menghina dan segala macam itu, dan bentuk dari buah-buah yang lain dosa. Yang pertama dosa yang
yang paling kita baca itu adalah dosa melihat. Makanya lagu sekolah minggu itu pakai dengan hati-hati gunakan matamu. Gini, lu jangan tidur. Betul kesana, hati-hati gunakan mata duluan. Itu dosa bahaya itu dari mata. Makanya pergunakanlah mata kita hal yang baik. Dulu saya masih umur 20-30. Kita laki-laki itu jatuh di mana? Laki-laki jatuh di mana? Bapak Yos, kemana? Kita laki-laki jatuh di mana? Mata. Beta kalau lihat dulu, wih pun cantik lain. Apalagi dulu beta kan waktu di Surabaya itu sebelum ada ekstasi, sabu-sabu, itu saya biasanya pakai koplo. Makan koplo, wih enak. Terus lihat cewek ini biasa-biasa karena sudah masuk di hati, sudah ambil, sudah lihat, sudah makan. Saya merasa ini cewek cantik sekali. Nah itu dari mata dulu, hati-hati dengan mata. Kebanyakan itu Alkitab banyak di rumah, tapi jangan baca pakai mata. Nah, dari konsep ini manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapa yang tidak berdosa, ia berarti menipu dirinya sendiri. Karena kita semua manusia telah jatuh di dalam dosa karena satu orang. Tetapi Allah itu hesed. Oh hesed? Hesed adalah kasih. Dalam bahasa Ibrani itu hesed. Bukan ini, hesed telinga ya. Atau bukan hesed kaki. Hesed, kasih Allah. Dia datang ke Adam dan Hawa mencari manusia yang berdosa. Kalau misalkan Bapak Petra, misalkan kayak Tuhan begitu. Kalau lihat mulai manusia yang begitu karena pasti buat bikin baru lagi. Betul? Kalau kita manusia yang salah betul-betul, berarti kita sudah tidak suka. Kita sudah tidak senang lagi. Tidak apa bergaul dengan dia lain, karena dia sudah melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Halo, dia datang mencari. Makanya dalam konsep keselamatan ini, waktu bangsa Israel keluar dari tangan Mesir, Tuhan berkata apa? Buatlah kemah apa? Pertemuan antara aku dan umatku. Yaitu apa? Kemah apa namanya? Tabernakel. Karena kejatuhan manusia tidak bisa berintegrasi dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Musa, buatlah kemah perjanjian, kemah perdamaian, kemah penebusan, agar aku bisa berjumpa dengan bangsaku, yaitu kemah tabernakel. Dalam kemah tabernakel itu ada berapa? Ada tiga halaman. Ruang Maha Kudus, ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ada tiga. Tapi yang biasa masuk di situ adalah siapa? Imam. 1 tahun 1 kali untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus adalah imam besar. Dalam konsep ini kita melihat apa yang harus dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan, yaitu mereka harus membawa namanya kambing. Ada berapa? Ada berapa kambing yang dipersiapkan? Ada
dua, yaitu kambing penebusan dosa dan kambing namanya kambing Azazel atau Azazel, itu ada dua. Satu kambing, dua kambing namanya untuk sebagai penebusan. Jadi satu kambing untuk disembelih, diambil darahnya. Yang satu kambing Azazel itu dibuang atau dilepaskan dari kemah perjanjian. Kalau kambing namanya Azazel ini harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Untuk dosa itu tidak ada lagi. Dalam tradisi Yahudi, mereka harus mempersiapkan ini. Itu 1 tahun 1 kali yang disebut namanya Yom Kippur. Yom Kippur itu apa? Hari perdamaian atau hari penebusan. Itu namanya Yom Kippur, yang disebut tabernakel, kemah perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Pernah dengar pertempuran Yom Kippur? Israel 6 hari. Belum pernah dengar? Israel kasih kalah berapa negara? 6 negara itu. Pertempuran namanya pertempuran Yom Kippur. Israel dikelilingi oleh beberapa negara, Mesir, Suria, Palestina, Arab, Yordania. Dalam 6 hari Israel bisa mengalahkan. Yang itu disebut hari perdamaian, Yom Kippur. Konteks itu saya kasih keluar. Biasanya imam harus masuk ke dalam kemah perjanjian itu. Dia harus menyembelih kambing itu untuk mengambil darahnya. Nah, seorang imam kalau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia harus diikat kakinya. Terus ada giring-giring. Nah, sebelum dia masuk, darah itu harus dipercikan ke dalam, namanya apa? Tirai, yaitu percikan, itu lapak penebusan, baru dia bisa masuk. Ketika dia masuk di dalam, kalau terlalu lama tidak ada bunyi dalam kakinya, berarti imam itu telah melakukan kesalahan. Berarti imam itu harus mati. Nah, dalam penebusan itu namanya darah. Itu lambangnya kehidupan. Dan logam itu lambangnya dosa. Makanya dia harus bisa masuk untuk menebus segala dosa umat Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat dalam 10 tulang, yaitu tulang ke-10 itu tentang apa? Tulang ke-10 tentang apa? Sekolah minggu. Kematian anak sulung bangsa Israel harus bisa keluar dari Mesir. Namanya tulang ke-10. Tuhan berkata, ambillah domba untuk disembelih. Darahnya harus dipercikan ke tiap-tiap pintu. Waktu itu kalau aku melewatinya, tidak ada seorang pun yang mati. Makanya anak tunggal seluruh orang Israel mati. Itulah penebusan lewat darah. Nah, saya bertanya lagi, siapa di sini sudah pernah berdosa? Semua berdosa. Dari latar belakang Adam dan Hawa sampai bangsa Israel, mereka punya ritualnya seperti itu. Namanya Yom Kippur. Yom Kippur itu apa? Hari perdamaian atau hari penebusan. Itu hanya bisa dilakukan 1 tahun 1 kali, hanya oleh imam besar. Yang terjadi dan apa maknanya sekarang tentang Yesus karena kita orang berdosa. Yesus sendiri yang datang ke dunia. Dialah imam besar agung itu. Waktu disalibkan, dialah domba Azazel. Dialah domba Azazel yang dibuang oleh manusia. Untuk sebagai apa?
Yesus. Dia domba Azazel itu yang dibuang orang. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Waktu jam 3 disalibkan, terdengar apa? Awan menutupi seluruhnya pada waktu jam 3, dan terjadilah gempa bumi. Apa yang terjadi? Tabir baik Allah terbelah menjadi dua. Makanya dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 15 kalau bacakan, Pak Peter Jos bacakan sampai 15. Sebagai imam besar mengganti Imam Harun itu, untuk hal-hal yang lain akan datang, dia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang melintasi kemah yang lebih besar, kemah perjanjian Yom Kippur itu, dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Tabernakel itu dibuat oleh tangan manusia, dibuat oleh orang Israel. artinya yang tidak termasuk sebenarnya. Itulah ciptaan manusia. Dan dia telah masuk satu kali selama-lamanya Dia masuk sekali untuk selama-lamanya dalam tempat yang kudus, di tempat yang kudus. bukan dengan membawa darah beracakkan dan darah lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Dia bawa hidupnya sendiri. Dia mengorbankan darahnya sendiri. Satu kali sampai selamanya. Saya umur hidup. Untuk apa? Saudara dan saya adalah yang besar. Yom Kippur itu. Amin. Siapa yang bisa membalasnya? Dibuat dia bukan membuat. Dibuat oleh tangan manusia. Yang kita tahu tadi, imam besar hanya bisa bertemu satu kali 1 tahun. Tetapi saudara dan saya tiap hari bisa bertemu Yesus. Amin. Sebab jika darah membacakan darah membacakan dan percikan Allah berguna menjadi suatu yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Yesus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan dan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 12. Karena itu ialah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin. Itulah pengantara kita. Dia adalah imam besar kita yang datang sekali untuk membebaskan saudara dan saya dari dosa. Makanya dia berkata, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kata yang terakhir dimulai kata Yunani tetelestai, berarti sudah selesai. Dia imam besar itu. Yang dulu kalau kita waktu zaman dulu, tradisi sehari-harinya dalam kitab perjanjian sangat sulit. Siapa yang bisa melakukan? Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan. Yang bisa melakukan imam besar 1 tahun hanya 1 kali. Dan imam besar itu ada yang menggantikan yang Elias. Yesus, dialah juru selamat saudara dan saya. Itulah mujizat yang terbesar di kayu salib, yaitu keselamatan saudara dan saya. Dialah menebus segala dosa saudara dan saya. Makanya hidup ini adalah kesempatan. Coba saudara merenungkan bagaimana Yesus datang.
Dia sendiri yang mencurahkan darahnya. Dia sendiri yang domba asal itu yang dibuang orang, yang tidak dikenal orang. Dia menebus seluruh dosa saudara dan saya, menebus segala dosa Mak Dewi, Mas Sofi, Malimi, Bapak Samuel, Ibu Samuel, Bapak Yos, Dewi, Pervi, Mami. Dia menebus segala dosa saudara dan saya. Lalu apa yang harus kita bisa lakukan? Makanya saya bilang, mau masuk surga, mau, ayo. Tapi kita masih ada keinginan dan tapi Yesus mati di kayu salib. Segala kutuk David sudah dibentangkan. Yang percaya katakan amin. Apa dampak kita sekarang melayani pekerjaan Tuhan? Amin. Dia sudah menembus rasa sakit yang sudah dibuang oleh manusia, yang sudah dibuang oleh orang-orang saja. Dia datang. Apa harus kita lakukan melayani dia? Dengan ketulusan. Yang kedua, dengan kemurnian hati. Yang ketiga, ketaatan. Inilah pengajaran yang saya berikan kepada kita semua dari latar belakang, dari kejatuhan Adam dan Hawa. Makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Mereka tahu sendiri baik dan jahat seperti apa. Seperti saudara dan saya tahu baik dan jahat itu seperti apa. Itu maksudnya. Karena kejatuhan manusia, saya potong kompas ke tabernakel itu, kemah perjanjian itu, Yom Kippur itu. Semua ritual-ritual keagamaan mereka lakukan. Sekarang kita mengikuti Tuhan bukan sebagai ritual keagamaan, tetapi karena ketulusan hati. Amin. Biarlah pada malam hari ini seberapa kita yang ada, mari kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan itu, iman besar itu. Jadi tabir baik Allah terbelah bagi Tuhan. Tidak ada lagi sekat-sekat gereja. Mau benteng Protestan, Pentekostan, Krismatik, Injil, tidak ada lagi. Satu yang kita percaya adalah iman besar kita, yaitu Yesus. Sekarang banyak di YouTube pendeta serang pendeta kembali, betul? Merasa diri yang benar, doktrin ini dia yang benar. Mereka sendiri berserah. Mereka tidak tahu makna pengorbanan Yesus. Dia imam besar itu. If you just people, you have no time to love them. Betul lebih hebat dengan Tuhan. Jika kita meyakini seseorang, kita tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Itu namanya hesed. Hesed itu apa? Kasih Tuhan. Biar kasih Tuhan itu menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan dengan ketulusan hati yang murni dan ketaatan kita setiap melayani Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.